Jalan untuk menemui titik terang dalam kasus pembunuhan di Subang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Sudah berjalan sekitar beberapa pekan proses penyidikan, namun tidak kunjung ditemukan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Informasi terakhir, beberapa fakta baru sudah bermunculan. Pihak kepolisian mengatakan sebentar lagi akan terungkap pelaku pembunuhan Subang. Dilansir dari tribunnews.com, berikut 3 fakta baru terkait Yosef yang masih berstatus saksi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Bercak darah yang sempat disinggung polisi ternyata berada di jaket milik Yosef. Sidik jari Yosef juga ditemukan di lokasi pembunuhan ibu dan anak tersebut, di mana hingga saat ini polisi masih berusaha mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Banyak saksi sudah diperiksa termasuk Yosef, suami dari Tuti dan ayah dari Amalia. Dari pemeriksaan hingga olah TKP yang dilakukan polisi pun mengungkap beberapa fakta yang ada sangkut pautnya dengan Yosef. Lantas berikut fakta-fakta baru dirangkum dari Tribun News dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Yosef dalam kasus pembunuhan di Subang. Fakta yang pertama adalah bercak darah. Satu di antara barang bukti yang ditemukan polisi adalah jaket. Diketahui jaket tersebut milik Yosef. Dikutip dari tribunjabar.id, Yeti, istri dari anak tertua Yosef, yakni Yoris, mengatakan bahwa jaket tersebut adalah milik Yosef. Menurut Yeti, di jaket Yosef juga terdapat bercak darah. Dari jaket ada darahnya, macam-macam, jadi gak mau, harus diterima aja, imbuh Yeti. Menurut Rohman Hidayat, berdasarkan pengakuan Yosef, jaket tersebut dilepas sebelum masuk ke dalam rumah. Rohman Hidayat merunut pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, Yosef tiba di rumah Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Ia pulang mengendarai motor tanpa memakai helm sepulang dari rumah istri muda. Naik motor tanpa helm, memarkir motor di sebelah kanan mobil Alphard yang saat itu sudah berbalik arah, kata Rohman Hidayat. Yosef lalu mencoba membuka pintu mobil namun tak berhasil jua. Dia maju ke pintu depan rumah. Di pintu depan ada kursi, dibukalah jaket, disimpan di situ. Dia masuk ke dalam rumah tidak berjaket, kata Rohman Hidayat. Saat masuk rumah, kata Rohman Hidayat, Yosef melihat kondisi rumah yang hanya ditinggali oleh istri dan anaknya itu sudah berantakan. Lihat ke kamar, darah juga sudah di mana-mana. Dia kemudian lihat ke kamar mandi, ruang tengah sampai ke dapur bercak darah. Sampai ke ujung terakhir itu dia balik lagi ke pintu sampai bertemu Pak Ujang, kata Rohman Hidayat. Fakta yang kedua yakni sidik jari. Sidik jari yang berhasil diidentifikasi salah satunya adalah sidik jari dari milik Yosef, suami sekaligus ayah korban. Dikutip dari tribunjabar.id, terdapat barang bukti yang ditemukan polisi mengarah pada terduga pelaku. Barang yang ditemukan mulai dari jaket, helm hingga sidik jari di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia. Belum diketahui siapa pemilik barang-barang tersebut, namun beberapa di antaranya adalah milik Yosef. Terkait adanya sidik jari di lokasi, Yoris, anak tertua, mengaku tak mungkin pelakunya adalah ayahnya sendiri. Diakui Yoris, ia sempat mencurigai sang ayah apalagi ketika mengetahui jaket Yosef terdapat bercak darah. Ditambah lagi, sidik jari Yosef ditemukan di lokasi pembunuhan ibu dan anak tersebut. Namun sebagai anak, Yoris berusaha untuk tetap berprasangka baik kepada sang ayah yakni Yosef. Ada curiga-curiga, tapi mana mungkin, gak tahulah, ucap Yeti. Menirukan ucap Yoris, dilansir dari tribunnews.bogor.com dari YouTube Heri Susanto. Fakta yang ketiga yakni Yosef minta Danu untuk masuk ke rumah korban sebelum polisi datang. Sebelumnya, Yosef sempat mengatakan adanya orang yang memiliki akses keluar masuk rumah. Rupanya tuduhan tersebut mengarah pada Muhammad Ramdhanu, keponakan korban Tuti. Danu merupakan staf tata usaha di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef. Terkait apa yang dikatakan Yosef, Danu pun membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya bahwa dirinya memiliki akses keluar masuk ke dalam rumah korban.
Danu menjelaskan dirinya memang sering mendatangi rumah Tuti, namun kata dia kedatangannya itu hanya jika dipanggil dan disuruh oleh korban. Itu gak benar, kalau yang terbaru-baru ini mah Danu pegang kunci mah itu yang SMK, bukan kunci rumah. Kalau itu memang Danu gak pegang sama sekali, ucap dia. Lilis, kakak almarhumah Tuti, juga ikut buka suara. Lilis menceritakan kalau Danu masuk rumah Tuti saat penemuan jenazah keduanya. Danu masuk rumah Tuti sebelum polisi datang. Menurut Lilis, Yosef sempat meminta Danu masuk ke dalam rumah Tuti seusai pembunuhan terjadi. Kalau menuduh sih enggak, cuma masalah si Danu itu, ujar Lilis dikutip dari tribunjabar.id. Fakta yang keempat yakni sosok wanita terekam CCTV. Dari hasil rekaman CCTV, terekam seorang wanita misterius yang membuang bungkusan berwarna hitam di dekat rumah korban. Lantas siapa sosok wanita misterius tersebut? Polisi pun memberikan penjelasannya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, anjing pelacak atau K9 yang diterjunkan polisi awalnya menuju ke sebuah tempat pencucian mobil. Lokasi pencucian mobil itu tak jauh dari rumah Tuti dan Amalia, jaraknya sekitar 500 meter. Menurut pegawai pencucian mobil, anjing pelacak mengendus tong sampah yang ada di depan. Tak berselang lama, polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut yakni pada CCTV yang di seberang lokasi tersebut. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat pergerakan mobil silver sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 18 Agustus 2021, hari di mana jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan. Kalau masuk ke sini otomatis nyuci, ini mah enggak, di depan jalan perempuan, di CCTV mah jalan ke sini enggak tahu buang apa. Katanya seperti dikutip dari tribunnews.bogor.com dari akun YouTube Freddy Sudaryanto Sport. Sesaat kemudian seorang wanita misterius keluar dari mobil silver tersebut. Kemudian wanita misterius itu tampak membuang sebuah bungkusan yang disimpan dalam kresek hitam. Diduga isi bungkusan yang dibuang wanita misterius itu merupakan bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keluar seorang wanita membawa kantong kresek dan dibuang di tong sampah di tempat pencucian mobil. Namun pegawai cucian mobil mengatakan sampah yang ada di tong tersebut akan dibakar setiap harinya sehingga tidak ada sampah yang tersisa. Di sisi lain, saat wanita tersebut membuang sebuah bungkusan, tak ada karyawan pencucian mobil yang melihat langsung. Pasalnya, karyawan baru datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Fakta kelima yakni 3 ponsel Amalia hilang. Ponsel milik Amalia menjadi satu-satunya barang yang hilang dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Kakak Amalia Mustika Ratu, yakni Yoris, menerangkan ada 3 unit handphone yang hilang. Kalau barang yang hilang itu HP Amel, 1 HP iPhone 11 warna merah, HP iPad, yang ketiga itu HP Samsung, jelas Yoris. Padahal sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, sebelum pelaku menghabisi nyawa Tuti, Amel masih berkomunikasi dengan pacarnya Diki. HP Amalia Mustika Ratu juga disebut-sebut memiliki keterkaitan untuk mengungkap sosok pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago mengatakan bahwa adanya upaya pencarian ponsel milik Amalia, polisi pun sudah mendapatkan titik terang. Sudah mendekati titik terang dan kami mohon doanya saja ya, kata RD Acaniago. RD juga mengatakan kini polisi sudah mengantongi barang bukti baru guna mengungkap sosok pembunuh Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Tentunya ada barang bukti baru tapi masih didalami, kata Kombes RD Acaniago.